Iya loh. Hello everybody, welcome back to our channel aka our podcast tercinta aka UMN. Dan sebenarnya ini buat UTS tapi nggak apa-apa, siapa tahu berlanjut, kan kita nggak tahu nih. Dan nih guys, di pertemuan kali ini antara aku dan kalian, kita bakal ngebahas tentang mental health, sebuah pembahasan yang sangat deep ya. Tapi di sini kami bakal ngerangkum tentang bullyingnya itu sendiri, karakter bullying itu gimana, kenapa orang itu mau melakukan bullying. Tapi kayaknya sebelum kita memulai lebih bagus kita kenalan deh. Karena kalau nggak kenal maka tak sayang. Biar kita makin sayang, makin sarangi-sarangi, bagus kita kenalan. Iya nggak? Bener nggak nih guys? Boleh jawab Bener dong. dong. Bener kan? Bener banget, Oh, bener banget. iya kan? Oh my God, apa yang so sweet. Jadi ini perkenalkan teman-teman, nama aku Sherly Julia Halim. Boleh panggil aku Sherly atau sayang. Dan aku dari Angkatan Jurnalistik 2020. Dan aku bakalan jadi host kalian yang paling unyu nih. Gitu. Oke, lanjut ke aku ya, Sher, ya, gantian. Oke, Iya, teman-teman oke. perkenalkan. Nama aku Gabriela Kesia Fanya, biasa dipanggil Fanya. Salam kenal semuanya. Oke, halo semuanya. Kenalin, aku Geraldi. Aku di sini jadi tim hore aja buat ngerame-ramein. Sekaligus raja minyak ya kan, cowok Oh sendiri my God. Oh iya. digandrungi sama wanita-wanita ini kan. Iya kan? Paling ganteng di antara kami nih. Makasih loh. Sama-sama. Boleh nih, siapa? Gerald di sini jadi apa nih? Aku di sini editor kalian, jadi kalian siap-siap aja. Oh, oke, ada jeduknya nanti. Boleh nih, Al. Oke, halo semuanya. Kenalin, nama aku Alia Felicia Syahputri, biasa dipanggil Alia. Sebelumnya, sorry banget nih aku nggak bisa on cam. Ya, mohon dimaklum ya teman-teman, emang WiFi itu kadang-kadang suka minta gitu kan. Iya benar banget. Apalagi nih setiap Stop, hari stop, kalau. stop, stop, stop. Oke, aku stop. Oke, tanpa basa-basi lagi nih, aku mau ngenalin tema utama kita aja nih, kayak kata kuncinya aja nih. Yang kasus tahun kemarin sempat viral itu loh, yang dari Apa tuh? Korea Selatan sana. Apa tuh? Boleh nih kata kuncinya dong, Al. Kata kuncinya nih, dua cewek sih ya, namanya Dua nih, cewek. salah satunya ini namanya Kwon Mina. Boleh nih dikenalin dulu kali ini kasusnya. Waduh, Puan Mina nih ya, mungkin teman-teman Asik yang banget. nonton ini udah pada tahu gitu ya, udah pernah dengar desas-desusnya gitu kan. Aku ceritain lagi deh biar makin jelas. Oke, jadi teman-teman ada topik yang kami angkat itu terinspirasi dari kasus seorang artis Korea Selatan, namanya Kwon Mina. Dia itu mantan anggota AOA, itu girl group Korea. Nah, jadi bermula dari kasus keluarnya dia dari AOA. Jadi dia tuh keluar dari AOA pada tahun 2019. Nah, selang beberapa bulan ya, bisa dibilang beberapa bulan gitu. Pada tahun 2020, tepatnya di bulan Juli ya, tepatnya di bulan Julinya, jadi dia itu pertama kali speak up di Instagram. Dia tuh postingan yang fotonya tuh hitam doang, tapi captionnya panjang. Nah, di situ dia cerita panjang lebar tentang kasus pembulian yang dia alami nih teman-teman. Jadi dia cerita kalau dia tuh selama 10 tahun dia tuh dibully sama salah satu anggota dia di AOA dulu. Namanya Shin Siapa tuh? Jimin. Namanya Shin Jimin nih, share. Nah, jadi dia tuh Bukan bilang Jimin BTS kan? beda-beda. Kalau Jimin BTS anak baik Oke. kayaknya. Oh Kalau yang iya, ini tuh oke. kontroversial gitu. Nah, jadi dia Boleh nih. dibilang dia dibully sama Shin Jimin. Nah, itu dibulinya selama 10 tahun. Nah, sejak saat itu, jadi dia kan orang-orang tuh prihatin gitu kan sama Kwon Mina. Jadi dia mendapat banyak dukungan dari orang-orang sekitar dia, terutama dari fans-fans dia gitu kan. Dia dapat banyak love lah gitu dari orang-orang di sekitar dia. Nah, tapi sayangnya dia justru menyalahgunakan dukungan yang diterima itu, teman-teman. Ah, iya, Yang aku ada sangat lihat disayangkan di situ. Gunakan gimana nih maksudnya nih? Nah, ini Iya. nih. Jadi, sejak saat dia menerima banyak dukungan itu, dia tuh kayak merasa apa ya, dia tuh kelihatan kalau dia tuh senang gitu kan, lebih happy lagi, tapi dia tuh di situ mulai ngumbar-ngumbar nih, cerita tentang keburukannya Jimin.
Nah, hal itu tuh bikin orang-orang di sekitar mereka tuh jadi makin benci lagi sama Jimin kan. Kayak karena si Mina ini speak up tentang, oh Jimin tuh gini gitu kan. Nah, dan dampaknya si Jimin ini, dia tuh justru makin menderita sekarang. Jadi yang jadi korban bullying itu sebenarnya si Mina kan. Mina ngaku dia jadi korban bullyingnya Jimin. Tapi si Mina ini justru jadi penjahat buat si Jiminnya. Karena si Mina ini melakukan suatu tindakan yang bikin masyarakat itu jadi benci banget sama si Jimin gitu. Jadi itu yang justru disayangkan dari seorang Kwon Mina. Dia yang mengaku sebagai korban, tapi dia justru berubah jadi penjahat. Gitu kurang lebih teman-teman. Sebelumnya aku mau nanya gitu. sebenarnya aku mau nanya nih, sebelumnya nih kita mau nanya. Tapi katanya itu setiap kali Mina kena kasus, dia tuh baru umbar-umbar lebih lagi kan tentang Jimin gitu, kayak kesalahan dia tuh diulang-ulangi lagi kan? Bukan Benar. tiba-tiba. Oke, Iya, itu yang paham. disayangin banget dari Kwon Mina. Kenapa dia harus umbar-umbar lagi gitu. Iya, benar. Kalian juga ada lihat nggak sih, kan habis dia posting yang gelap-gelap itu kan, dia ada posting yang dia cutting diri dia gitu di sini kan. Ada lihat kan? Ih gila, itu aku nggak bisa membayangin sih, itu aku agak merinding, jijik gitu. Meskipun kayak oh my god, ini kasihan banget, berarti beneran banget orang ini beneran tersakiti, tapi sayangnya dia mempermainkan nih. Ini apa tuh, bukan stimulasi, apa tuh kata-katanya? Apa sih kata? Itu loh, empati. Dia mempermainkan empati orang. Empati, lupa maaf banget nih. Tapi nih guys, kalian tahu gak sih, mungkin ya ini ya, akhir-akhir ini nih Mina nih, si Kwon Mina nih, si kita gambarin dia itu ini loh kayak ke expose sama Dispatch. Kalian tahu gak? Wah, Akhir-akhir ini, bukan akhir-akhir ini sih, bulan Juli kemarin. Oh, yang chat itu bukan sih? Iya bener kan, Anda lihat kan? Aku agak terkejut sih sejujurnya itu. Gila sih sumpah. Kayak ternyata si Jimin tuh ada dengerin keluh kesah dia dan apa-apa. Dan ternyata dia ditusuk lagi dong, Mina tusuk Jimin dari belakang. Jadi tuh kayak aku agak nggak tahu sih siapa yang benar dan siapa yang salah. Iya, jadi Gitu. bingung nggak sih kalau kayak gitu? Iya kan? Ya bener kalau kayak banget. gini jadi kayak ngeraguin Mina nggak sih sebenarnya? Iya bener banget. Aduh, aku juga pusing. Apalagi katanya kan, Jiminnya juga kasihan tuh. Apalagi setiap kali katanya itu, kata tetangganya itu ya, aku baca artikel katanya itu, kata Jimin, setelah Jimin mau bawa anjingnya pergi jalan gitu kan, Mina tuh selalu pakai baju yang besar-besar, selalu nunduk. Jadi orang-orang tuh sekarang tuh nggak tahu tuh. Bukan Mina nih kali. Salah, Jimin. Iya Jimin, maksud aku Jimin ya guys. Maaf banget kalau Mina sih put her head up tuh kayak bangga banget gitu kan ya. Jimin maksud aku. Dan katanya itu kan, katanya doang nih aku sempat baca, katanya tuh Jimin itu jadi makin kurus kan. Kan dia tuh udah kurus kan. Idol Korea mana sih yang kayak berisi semuanya tuh kayak kurus-kurus kan. Dia tuh udah kurus, katanya tuh makin kurus lagi guys katanya. Kayak aku sempat baca di artikel gitu. Kayak parah banget kan. Waduh. Jujur aku sempat lihat fotonya Jimin loh. Ya. Iya. Aku lihat fotonya dia di Instagram, jadi makin kurus loh. Beda banget penampilannya. Kasihan. Makanya aku juga heran, kasihan banget nih. Nah, biar nggak katanya terus nih. Kayaknya better kita ngobrol sama ahlinya aja kali ya. Iya, bener banget. Kayaknya kita harus ke narasumber kita. Setuju. Kita harus tanya ke orang yang ngerti nih soal permasalahan ini. Iya, bener banget. Kalau nggak selesai bullying in general ya. Iya, bener banget. Tentang bullying in general lah. Dan nih guys, kayaknya narasumber kita udah mau datang. Dan nih, kita langsung aja ke narasumber kita, Kak Fiona Damani. Iya, halo. Kak, selamat sore. Sherly, ketemu lagi ketemu. Iya dong. Oh my God. Halo Mbak Fiona. Halo Mbak. Halo Alia. Halo Kak. Mungkin
karena kita podcast nih Kak, siapa tahu yang nontonnya nih di luar ini nih, di luar UMN gitu kan. Siapa tahu ada yang nggak tahu Kakak, boleh dong Kak, siapa tahu boleh dulu perkenalin diri. Ya, perkenalkan, nama saya Fiona Damanik, seorang psikolog klinis, sudah berpraktek sekitar 3,5 tahun. Jadi mau jalan tahun keempat. Begitu dulu perkenalannya. Oke. Mungkin kita langsung aja Kak ya, Kita pertanyaan. mau kasih ini kali Kak, gambaran umum mengenai topik yang kita angkat. Jadi kita tuh mengangkat topik, ada satu artis Korea, K-pop. Jadi dia itu pernah speak up, dia tuh mengalami perundungan, dia mengalami bullying dari sesama anggota girl groupnya dia. Tapi sekarang dia udah lama keluar, tapi tuh kasus ini tuh baru dia ceritain ke masyarakat itu belum lama ini, sekitar 2019-2020. Nah, terus sejak dari situ kan orang-orang jadi menaruh kayak prihatin sama dia jadi banyak dukungan gitu. Nah, tapi dari hal positif yang dia dapat itu, dia justru apa ya, istilahnya tuh lebih kelihatan dia memakai dukungan yang dia punya untuk dia tuh makin ngejatuhin pelaku pembuliannya Kak. Jadi gitu. Jadi rekan sesama anggotanya ini yang ngebully dia itu jadi makin dibenci sama orang. Terus orang ini namanya Mina yang korban bully itu, dia tuh keluarin semua tuh kejelekannya si pembulinya itu. Jadi kan jatuhnya kayak si Mina ini yang penjahat gitu kan Kak, padahal dia tuh yang korban gitu. Jadi kita tuh sebenarnya muncul dari pertanyaan, bagaimana sih kok bisa korban bullying itu bisa menjadi justru penjahat gitu kepada pelaku bullyingnya gitu sih Kak. Jadi tuh pertanyaannya nih, mungkin yang pertama nih, itu kayak kejadian kayak gini di dunia kita nih Kak, di Indonesia mungkin nggak sih terjadi, atau Kakak pernah ngalamin sendiri itu kasus-kasus? Benar adanya bahwa ketika seorang korban awalnya, lalu dia mengumpulkan support, energi, lalu akhirnya berani speak up, dan kembali menjadi pelaku tuh, itu hal yang mungkin sih terjadi. Pun kalau misalkan tuh, kalau di sekolah gitu ya, SD, SMP, kalau di SD dia jadi korban bully, bisa jadi dia di SMP itu jadi pelaku, tapi bukan pada orang yang sama. Kalau ini kan kasusnya pada orang yang sama ya, karena dia mungkin udah dapat keberanian nih untuk menyampaikan sesuatu gitu. Memang mungkin untuk terjadi sih, itu kan karena cerita real juga kan, realita kan, bukan fiksi yang ini begitu. Kalau ditanya mungkin terjadi, ya mungkin terjadi. Tapi kalau misalnya selama ini Mbak Fiona praktek nih, pernah nggak sih itu kayak ketemu orang yang kayak gini? Selama saya praktik, yang lebih sering terjadi adalah korban bullying ini tuh tidak mampu reach out bantuan. Karena sebenarnya mengapa seseorang menjadi korban bully, dia punya karakteristik tertentu. Dan mengapa seorang pelaku menjadi pelaku punya karakteristik. Nanti kalau dicari di literatur tuh ada karakteristik pelaku, karakteristik korban. Maka mereka match. Coba deh kita lihat lagi ke belakang, ke pengalaman kita ya. Ada pelaku bully yang kalau dekat sama anak yang mau dibully nggak bisa, karena dia nggak match karakternya. Karena beberapa orang tuh nggak punya karakter korban bully. Tetapi ketika udah ketemu gitu match, ya udah tuh terus menerus gitu. Nah, yang sering saya amati sih mereka cenderung beberapa mungkin ya berhasil acceptance gitu, beberapa bahkan gagal. Yang mengapa saya bisa bilang begitu ya? Dulu tuh saya pernah sebulan di RSJ gitu. Jadi mengamati. Banyak sekali cerita tidak hanya dari keluarga tidak menyenangkan, tapi ketika keluar ke lingkungan yang lebih besar dari keluarga, dia tidak diterima karena dibully terus-menerus gitu kan. Nah, itu tuh bikin stres out, gambaran tentang dirinya jadi buruk gitu. Nah, seterusnya dia dapat gitu terus-menerus. Nah, sering kalinya tuh begitu. Tapi untuk cerita ini menurut analisis saya mungkin terjadi
karena kan dia gaining support karena dia artis ya. Tapi bayangkan deh orang yang bukan siapa-siapa gitu kan kena korban bully, nggak ada yang tahu, tipikal karakteristiknya juga pendiam, menganggap orang lain lebih powerful daripada dirinya sendiri, dan terus menerus itu terjadi kan ya akhirnya nggak bisa reach out bantuan apapun. Lebih seringnya tuh begitu sih teman-teman. Ya mungkin karena emang si Mina ini public figure gitu ya Kak, jadi dia dapat dukungan. Kalau orang lain belum tentu seberuntung dia lah. Meskipun jadi korban ada yang dukung gitu. Dan dinamika korban menjadi pelaku menjadi mungkin karena sebenarnya si pelaku pertama misalnya waktu SD gitu ya. Mengapa seorang pelaku ini kok ingin sekali mendominasi teman-temannya gitu. Bisa berangkat, mungkin di rumahnya dia sering kali di nomor sekian kan tidak dianggap gitu kan. Terus dia pikir, mana nih gitu, di rumah saya nggak bisa mengekspresikan apa yang saya mau. Akhirnya di sekolah, dia cari tuh tipikal kepribadian tertentu yang mudah untuk yang lemah, malu, takut, gitu. Nah, terus kena di situ. Nah, kalau dinamika korban menjadi pelaku itu sering juga terjadi gitu, dan memang sudah banyak juga penelitian terkait itu. Menambahkan yang tadi itu ya. Biasanya kan kalau orang-orang yang tadi yang dinamika korban jadi pelaku itu biasanya kan ada faktor juga, salah satunya faktor dendam gitu kan Kak. Kalau Kak Fiona biasanya dalam konseling begitu, gimana, apa yang biasanya dilakukan untuk meredam kayak perasaan dendam mereka gitu? Betul. Jadi dendam itu kan isinya emosinya marah, kesal sekali gitu kan. Ketika dia nggak diproses, nggak coba diurai gitu, maka it stay there gitu. Dia tetap di situ, dan kalau dianalogikan tuh mungkin seperti sampah. Bayangkan ada satu tempat ada sampah, terus bayangkan dia makin lama setahun gitu, nggak pernah kalau dibuka kan baunya udah nggak karu-karuan gitu kan. Dan itu udah mulai berasa tuh di dia, merasa nggak nyaman gitu. Padahal dia sebenarnya punya dendam, punya marah yang tersimpan gitu kan. Nah, seringkali orang itu mulai melakukan hal-hal positif. Dia pikir dengan menambahkan hal-hal positif itu bisa jadi lebih baik. Sama yang sampah tadi masih ada di tempat, terus dia masukin sayur-sayuran, buah-buahan segar. It doesn't help gitu, nggak membantu gitu. Karena yang di dalam itu masih ada. Makanya penting untuk bisa mengurai terlebih dahulu. Membuat si korban menyadari bahwa dia punya marah sebesar itu yang penting. Analoginya membuat seseorang paham bahwa di dalam dirinya tuh ada sampah yang sebegitu tidak nyamannya. Nah, itu menjadi penting. Sadar dulu, oh iya, ternyata perilaku dia sampai sekarang, kalau misalkan dia cerita lagi pengalaman di bulinya tuh, muatan emosi masih besar, masih sambil nangis, gitu, misalnya kesel banget. Nah, lewat proses konseling itu difasilitasi. Diajak untuk dia melihat kembali, mengurai kembali pelan-pelan, cerita gitu kan, sharing, atau ada beberapa aktivitas juga yang bisa dilakukan sebenarnya dalam terapinya gitu. Lalu kemudian setelah udah selesai, semacam kayak mengorek gitu kan, mengorek si emosi terus dibuang gitu, nah baru dia bisa mengambil, tapi butuh proses, butuh waktu lah, mengambil suatu makna mungkin, atau pembelajaran mungkin, atau apa yang dia maknai dari proses itu gitu. Apakah harus lebih berhati-hati ketika ada orang yang seperti ini, atau apakah jadi membuat dia semakin tough, jadi lebih kuat. Nah, nanti jadi apa sih yang bisa dilihat sekarang? Intinya tuh kita mau mencapai acceptance. Orang dendam itu karena nggak accept, jadi perlakuan seperti itu masa lalunya. Jadi terus kayak mau balas gimana gitu kan. Nah, acceptance itu tujuan akhirnya sampai acceptance. Tapi apakah harus langsung dalam satu kali pertemuan? Ya enggak. Waktu. Dan memaksakan diri untuk bisa segera acceptance juga bukan hal yang baik ya. Bukan hal yang tepat. Jadi ya memang tujuan akhirnya menerima bahwa pengalaman bully itu menjadi bagian dari perjalanan kehidupannya,
yang membuat Fiona menjadi seperti sekarang misalkan gitu ya, atau yang membuat si Anu menjadi sekarang itu yang seperti ini sekarang itu ya semua kalkulasi dari pengalaman perjalanan kehidupannya. Nah di titik itu harapannya. Tapi memang dalam perjalanannya nggak mudah ya, perlu tarik ulur gitu, berproses terus menerus gitu sih, menggali emosi. Terima kasih banyak nih dari aku dan kelompok aku, mungkin aku agak lawak dikit, maaf banget. Tapi kayak thank you banget udah mau di sini. Sumpah ini kayak amazing banget sih, menambah pengetahuan dan pandangan kami soal mental health mungkin. Kayak mungkin kan siapa tahu kita bisa membantu yang lain juga. Oke, mungkin ini aku mau sponsor bentar. Jadi kalau misalnya kalian ada masalah nih guys, boleh banget langsung hubungin student support ya. Boleh banget, nanti kami taruh nih emailnya, Instagramnya di atas, jadi bisa langsung hubungi aja biar lebih full ya. Thank you. Iya loh. Aduh, beneran pusing banget ya teman-teman. Apalagi ini pembahasannya kayak makin dalam tuh deep banget kan. Apalagi ini kayak beneran relate ke kitanya kan, apalagi kita mahasiswa nih, siapa tahu di lingkungan sekitar kita tuh banyak terjadi bullying, tapi tuh kita tuh nggak nyadar aja gitu kan, ya kan? Bener banget. Lelah sih dengernya sih. Nah, makanya share daripada kita pusing-pusing lagi, makin pusing gitu, mending kita sudahi aja sampai sini. Seperti kata Kak Fiona sebelumnya, ya kan, kita jangan terlalu menjadi pahlawan, kita cukup mendengar keluh kesah yang ada di sekitar kita, dan kita jangan terlalu ikut campur. Yang penting kita udah menjadi tempat untuk mereka menampung keluh kesah mereka, gitu. Iya, benar banget sih, benar banget. Bener banget, setuju banget nih. Oke lah kalau gitu. Pembahasannya udah selesai sampai sini kan, cewek-cewek? Iya, benar banget, orang Iya. paling ganteng. Orang paling ganteng nih di kelompok kita nih. Iya, benar banget. Oke, kalau gitu thank you teman-teman udah nonton podcast kita. Dan semoga yang kita bahas di podcast kita ini bisa menjadi insight baru buat kalian nih, supaya bisa mikir. Sebenarnya bullying tuh siapa yang salah sih? Kita harus lihat dari mana aja gitu. Oke, jadi sampai ketemu di podcast kita selanjutnya. Yang pastinya pembahasannya bakal lebih keren dan lebih asik dari ini. Dadah. Dadah. Iya loh.